reaksinya akan jelek. Yang ada dia menjelaskan semua rencana-rencana dia kepada para pemret. Jadi kalau dan semua presiden melakukan, mau Megawati, malah Megawati dia berangkat ke luar negeri. Salah satu kursi di pesawat itu ada nama Karni Ilyas. Apa saya terkooptasi oleh Megawati? Tidak. Apa saya kurang kritis? Sama Jokowi berapa kali pertemuan pemret? Buktinya ALC pun dilarang. ALC dilarang. Oh jadi sekarang abang sudah ngaku dilarang sama Jokowi ALC. Apakah Prabowo tetap melarang, Bang? Kalau memang Prabowo tetap melarang, saya menyatakan sungguh menyesal saya pernah menjadi kuasa hukum dia di MK dulu 2019. Begini, kalau soal muncul lagi di TV. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ guys. Ini ada video keren dari Pak atau Bung atau Pak D Karni Ilyas ya guys, yang kita hormati guys. Ada momen-momen keceplosan guys. Buktinya di zaman Jokowi ILC dilarang. Kok bisa dilarang guys? Oke, kita simak guys penjelasan dari Bung Karni Ilyas dan juga apa ya, desakan dari Bung lain kita gas. Ada Bung Rocky Gerung dan juga banyak yang lainnya. Apakah pertemuan pemret dengan presiden sama nilainya dan berdampak positif pembelajaran kepada masyarakat sebagaimana pertemuan dulu berbagai media dengan Habibie, atau mungkin akan terkooptasi pertemuan pemret, maaf kalau saya keliru, tapi itu persepsi masyarakat. Seperti pemret dulu yang ketemu dengan Jokowi kemudian hilang kebebasan, bukan kebebasan mungkin tetap ada. Tingkat kritisnya kepada presiden. Saya nggak tahu apakah seorang Karni Ilyas bisa terkooptasi juga. Kalau sudah terkooptasi, maka pilar keempat kita terima dulu dikafanin saja Bang. Itu berkenan Abang jawab itu dulu Bang. Biasakan Abang nanya ke kami dan sekali ini saya nanya ke Abang. Oke, Pak Karni Ilyas dari mulai ditusuk. Ya, persoalan. Saya nggak tahu Abang sudah hilang keberanian untuk menjawab. Nggak apa-apa, menyerah aja Bang, angkat itu. Tunggu dulu. Orang gak dikasih kesempatan bicara. Jadi pertemuan pemret dengan presiden itu tidak ada yang aneh. Kecuali Soeharto ya. Semua presiden melakukan. Dan rame-rame. Kemarin juga rame-rame. 40 orang gak ada kali. Jadi kalau dia kooptasi pemret sebanyak itu, reaksinya akan jelek. Yang ada dia menjelaskan semua rencana-rencana dia kepada para pemret. Jadi kalau dan semua presiden melakukan, mau Megawati, malah Megawati dia berangkat ke luar negeri. Salah satu kursi di pesawat itu ada nama Karni Ilyas. Apa saya terkooptasi oleh Megawati? Tidak. Apa saya kurang kritis? Sama Jokowi berapa kali pertemuan pemret? Buktinya ALC pun dilarang. ALC dilarang guys. Oh jadi sekarang Abang sudah ngaku dilarang sama Jokowi ALC. Apakah Prabowo tetap melarang Bang? Kalau memang Prabowo tetap melarang, saya menyatakan sungguh menyesal saya pernah menjadi kuasa hukum dia di MK dulu 2019. Begini, kalau soal muncul lagi di TV, itu bukan wewenang saya. Wewenang yang punya TV. Wewenang saya mengadakan ALC malam ini. Yang ada ikut. Aplaus dulu untuk Bang Karni tentang ini. Oke, keren. Lembaga kepolisian
tolong, ada fakta sekarang. Begitu berat beban-beban yang Anda hadapi. Beban-beban persoalan yang ada di dalam. Medsos, berita-berita, semua begitu transparan. Sehingga timbul reaksi-reaksi. Ada yang mampu bereaksi dengan kita seperti sekarang duduk diskusi, tapi ada yang bereaksi di jalanan. Terima reaksi itu. Jangan ambil langkah hukum meredam. Kalau Anda mengambil langkah hukum meredam terhadap kritik-kritik masyarakat, saya yakin mereka juga suka tani sayang kepada polisi, butuh polisi. Tetapi mungkin cara itulah cara mereka cari perhatian untuk didengar. Nah, kalau Anda ingin meredam, percaya saya Anda Pak Kapolri, Anda tidak akan mampu meredam reaksi masyarakat terhadap kondisi kepolisian sekarang. Semakin Anda redam, semakin keras perlawanan. Jangan Anda tempatkan lembaga kepolisian berhadap-hadapan dengan rakyat. Ayo, Anda siap, rakyat kami, rakyat saya, hai Sukatani, hai masyarakat lain, Anda telah mengingatkan kami. Terlalu jauh kami sudah melangkah, ayo, ingatkan kami lagi. Mungkin justru itu timbul simpati. Semakin, ayo, Sukatani yang lain. Justru itu akan berbalik polling terhadap persepsi masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Kita terima kenyataan. Siapa yang nggak sayang kepada kepolisian? Saya sangat sayang. Saya berkali-kali, maaf ya, pernah menjadi staf ahli, pernah membela bintang 2 di kepolisian, Pak Joko Susilo. Saya sayang kepolisian, saya butuh polisi. Pernah saya minta Pak Ahwilutan untuk mengajar di Fakultas Hukum UI, saya suruh berdebat dengan mahasiswa saya, anak-anak UI yang kritis menghantam Pak Ahwilutan, tapi Pak Ahwilutan sabar menghadapi mereka. Akhirnya mahasiswa saya, anak UI tahu sendiri, ada kadang-kadang ada nakal-nakalnya dalam menghantam itu. Tapi akhirnya cara Pak Ahwilutan dengan sabar, senyum ketika dikritik, justru jadi simpati dari mahasiswa saya luar biasa ke Pak Ahwil. Jadi jangan polisi menggunakan kekuatan dan kewenangannya menarik ke ranah hukum. Saya juga ingin ingatkan teman-teman Sukatani, ayolah kita kritisi kepolisian, kita jaga kepolisian, kita ingatkan dia, tapi dengan cara yang lebih baik lagi. Walaupun mungkin kita harus belajar dulu, itu satu. Pak Kapolri, terutama saya ingatkan, saya kalau Pak Jokowi udah selesai lah ya, bagi saya kan. Pak Prabowo, Anda jangan mengulang kesalahan 10 tahun yang lalu. Anda jangan sampai memperalat kepolisian untuk kepentingan kekuasaan. Anda mau membantah apapun boleh. Kita fakta di lapangan kita tahu persis bagaimana kekuasaan suatu rezim pemerintahan bukannya menghormati dan menghargai kepolisian untuk menegakkan hukum secara baik dan adil kepada seluruh unsur masyarakat, tapi telah memperalatkan kepolisian sedemikian rupa. Ini bukan omongan saya ansih seorang Nasrullah. Ini omongan teman-teman kepensiunan kepolisian, jenderal-jenderal yang kita duduk, atau orang-orang yang masih aktif di lembaga kepolisian tapi tidak berani bersuara. Tolong ingat, saya yakin Pak Sutadi, beliau ini punya idealisme yang saya ingat dulu saya ketemu beliau, sering ketemu di Barreskrim, sampai sekarang saya masih hormat kepada beliau. Walaupun dalam berbagai forum seperti ini, untuk kepentingan publik, beliau membela kepentingan kelembagaan kepolisian, tapi di luar itu, beliau juga sering mengkritisi, tapi tidak bunyi ke publik. Ya, nah, saya berpikir Pak Kapolri benahin lembaga ini, masa jabatan Anda tidak lama lagi, saya nggak yakin perlu Bapak perpanjang diri Bapak, tapi sisa jabatan ini kesempatan Bapak memperbaiki keadaan kepolisian. Sudah sangat tidak sehat, masalah tadi Pak Fredrik bilang, udahlah Pak Fredrik, saya tidak ingin cari muka yang berlebihan, karena bagi saya kepentingan bangsa dan negara rakyat ke depan ini jauh lebih penting daripada kepentingan saya disambut dengan baik atau tidak di kepolisian.
Ya, bagi saya fakta dan itu diakui oleh semua lawyer yang berhubungan di lembaga kepolisian, hampir tidak ada laporan polisi yang tidak harus kita backup. Maaf benar, itu harus dibenahi Pak Kapolri, Pak Irwasum, Propam. Anda punya aparat untuk memantau keadaan di reserse itu, ya, pantau dengan sebaik-baiknya. Jangan lagi semua kasus dijadikan proyek. Jangan jadikan lembaga kepolisian yang baik, yang indah ini dibentuk sebagai korporasi. Jangan begitu. Ya guys, alhamdulillahirobbilalamin. Itu tadi momen-momen ketika Pak Karni Ilyas guys mencoba didesak oleh Pak Nasrullah guys. Karena apa ya? Tadi apa lupa saya guys. Desak apakah masih setajam dulu Pak Karni Ilyas mengkritik pemerintahan guys. Dan ini juga Pak Karni Ilyas juga mengutarakan bahwa ILC di zaman Jokowi sempat dilarang guys. Wow. Dan Pak Nasrullah memberikan aplaus sangat keren karena masih setajam dulu guys Pak Karni Ilyas. Karena dengan pengakuannya beliau sangat jujur dan berani mengakui itu guys. Dan juga Pak Nasrullah memberikan apa ya guys istilahnya yang terjadi karena lagu band Sukatani ya guys, ini yang viral guys, mengkritik kepolisian guys dan malah dipidana atau apa ya guys, saya kurang tahu. Dan ini diberikan saran-saran juga motivasi Bang Nasrullah untuk apa ya, tidak menggunakan apa ya guys istilah institusi kepolisian untuk membungkam kritisi atau kritikan rakyat guys, karena itu apa ya, kritikan yang sudah sewajarnya atau apa ya guys. Mungkin yang mengkritik kalau orang-orang hukum atau orang-orang yang kuliahnya setingkat-tingkat atau apa pokoknya gitulah. Tapi kalau cara mengkritiknya orang-orang seperti orang kita ini guys, orang-orang bawahnya guys, itu ya untuk dari lagu dan dari apa guys, karena rakyat selalu sayang kepada kepolisian guys, karena kita juga butuh kepolisian guys. Tapi ya semoga dibenahi lebih baik guys dan tidak digunakan untuk kepentingan kekuasaan guys, untuk mencekik rakyat lagi guys. Oke, semoga Pak Prabowo juga bisa lebih baik lagi guys untuk rakyat Indonesia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.